Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa risalah kebenaran dan cahaya petunjuk bagi seluruh alam. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami kisah penuh pelajaran dan hikmah tentang 30 warga Palestina yang bertemu dengan sosok Dajjal, yang digambarkan dalam hadis-hadis Nabi sebagai fitnah terbesar yang akan dihadapi umat manusia di akhir zaman. Kisah ini membawa pesan yang dalam tentang keimanan, keteguhan hati, dan pentingnya perlindungan dari Allah di masa-masa penuh fitnah. Di sebuah desa kecil di Palestina, hidup 30 warga yang memiliki kehidupan sederhana dan penuh perjuangan. Mereka menjalani hari-hari di tengah konflik, dengan segala kekurangan yang telah menjadi bagian dari keseharian. Meski begitu, iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap teguh. Mereka selalu berusaha menjaga salat, membaca Al-Quran, dan saling membantu satu sama lain. Suatu hari, ketika suasana desa sedang lengang, ada seorang pria asing yang muncul dari arah bukit. Pria ini tinggi besar, tampak mencolok dengan sorot mata yang tajam dan penuh kebencian. Beberapa warga yang sedang beraktivitas memperhatikan kedatangannya dengan cemas. Pria asing itu mulai berbicara lantang dengan suara yang menggema di antara pegunungan. Aku datang dengan kekuatan besar dan keajaiban yang belum pernah kalian lihat. Aku mampu menghidupkan orang mati dan memberikan kekayaan yang berlimpah. Percayalah kepadaku, dan kalian akan hidup dalam kemakmuran. Mendengar perkataan tersebut, beberapa warga mulai ragu dan bingung. Namun, di antara kerumunan, seorang pemuda bernama Yusuf yang dikenal sebagai penghafal Al-Quran, maju dan bertanya dengan tegas. Siapa sebenarnya engkau, wahai pria asing? Pria itu tersenyum licik dan berkata, Aku adalah penyelamat kalian, akulah yang ditunggu-tunggu oleh dunia. Yusuf merasa ada yang ganjil dari perkataan pria ini. Ia teringat pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah ia pelajari, tentang datangnya seseorang yang mengaku sebagai Tuhan, melakukan berbagai keajaiban untuk menipu manusia. Pemuda lainnya, Ali, maju dan berkata dengan suara lantang, Kami tidak memerlukan kekayaan atau keajaibanmu, kami hanya bergantung pada Allah, Tuhan kami. Merasa dihadang, pria asing itu tertawa keras dan mulai menunjukkan keajaiban yang mengejutkan warga. Dengan satu gerakan tangannya, ia menghidupkan seekor kambing yang sudah mati. Beberapa warga yang tadinya yakin, kini mulai goyah melihat pemandangan yang luar biasa itu. Di tengah kebimbangan yang mulai melanda, Yusuf mengingatkan mereka. Wahai saudara-saudaraku, ingatlah, Dajjal akan datang dengan tipuan seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita akan datangnya fitnah besar yang menipu banyak orang. Kata-kata Yusuf menyadarkan sebagian warga. Namun, pria itu kembali berbicara dengan suara yang menggema. Mengapa kalian tidak percaya padaku? Lihatlah, aku bisa memberi kalian kemakmuran. Hanya ikutilah aku, dan kalian akan hidup bahagia. Beberapa orang mulai bimbang. Mereka berpikir tentang kehidupan sulit yang selama ini mereka jalani. Tawaran pria itu terasa menggoda, seolah menawarkan jalan keluar dari penderitaan mereka. Namun, Yusuf dan Ali terus berusaha mengingatkan warga lainnya. Saudaraku, hidup di dunia ini hanya sementara. Kita tidak boleh tertipu dengan apa yang kita lihat. Rasulullah telah memperingatkan kita agar berhati-hati terhadap Dajjal yang akan menguji iman kita. Melihat tekad Yusuf dan Ali yang kuat, pria asing itu menunjukkan amarahnya. Mata sebelah kirinya yang cacat terlihat lebih menonjol, semakin menguatkan kecurigaan warga bahwa pria ini bukanlah orang biasa. Tiba-tiba, pria itu melayangkan ancaman. Siapapun yang tidak mengikutiku, akan mengalami kesulitan dan penderitaan yang lebih besar lagi. Namun, Yusuf tetap berdiri teguh dan berkata, Hidup dan mati kita hanya untuk Allah.
Kami tidak akan tunduk kepada siapapun kecuali kepadanya. Mendengar keteguhan iman para pemuda, pria itu akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Di balik sosok gagahnya, wajahnya berubah menjadi mengerikan, dengan sorot mata yang penuh kebencian. Beberapa warga yang tadinya tergoda mulai menundukkan kepala, menyadari bahwa mereka hampir tertipu. Dengan kekuatan doa dan kebersamaan, para pemuda Palestina itu mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran bersama. Bacaan mereka menggema, memenuhi udara, seolah menjadi perisai yang melindungi mereka dari godaan pria asing itu. Mendengar ayat-ayat Al-Quran, pria itu tampak terganggu dan perlahan mundur, hilang di balik bayangan pegunungan. Setelah pria itu menghilang, warga menyadari bahwa mereka baru saja melewati ujian iman yang sangat besar. Mereka bersyukur kepada Allah karena telah diberi kekuatan untuk tetap teguh. Fitnah Dajjal adalah salah satu ujian iman terbesar yang akan dihadapi oleh umat manusia. Melalui kisah ini, kita diingatkan untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Islam dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ujian yang datang. Demikianlah kisah 30 warga Palestina yang bertemu dengan Dajjal. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga keimanan, berlindung kepada Allah, dan mempersiapkan diri menghadapi segala ujian yang mungkin datang. Mari kita jaga diri kita dan keluarga kita agar selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika informasi ini bermanfaat untukmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.